Baik teman-teman, saya akan bacakan buat kita semuanya dari pasal yang pertama, ayat yang pertama. Surat 1 Tesalonika. Dikatakan di sini dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, teman-teman, kita sudah melihat tentang latar belakang dari surat 1 Tesalonika ini, tapi saya mau sedikit mengulang sedikit dari latar belakangnya, supaya paling tidak bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti Bible Study bersama dengan saya, bisa mengikuti alurnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tesalonika, Tesalonika ini berada di Yunani. Dan pada saat itu, sekitar 300-an tahun sebelum Yesus lahir, itu Yunani itu pernah menjadi satu pusat kekaisaran. Jadi kekaisarannya cukup besar. Dan Yunani pernah menguasai dunia di bawah pimpinan seorang kaisar, seorang raja mereka yang dinamakan adalah Alexander Agung, Alexander the Great gitu ya. Dan dia mencapai posisi itu, dia bisa menguasai seluruh dunia yang dikenal pada saat itu pada usia yang sangat muda, yaitu usia 33 tahun. Tapi sayangnya dia juga meninggal di usia yang sama, usia 33 tahun. Keinginan si Alexander ini untuk mempersatukan seluruh dunia di bawah Yunani, mulai dari kebudayaannya. Jadi kebudayaan Yunani ini mau disebarluaskan di seluruh dunia. Jadi mungkin sampai sekarang kita juga bisa merasakan adanya pengaruh dari kebudayaan Yunani, adanya arsitektur Yunani gitu kan, misalnya bangunan-bangunan dengan pilar-pilar seperti gaya-gaya orang Yunani gitu ya. Dan juga melalui bahasa. Dan bahasa ini disebarluaskan dengan luar biasa pada saat itu, sehingga hampir semua orang pada saat itu bisa bicara bahasa Yunani. Sama seperti zaman sekarang kan. Zaman sekarang itu kita mungkin mengatakan bahwa mungkin bahasa Inggris itu ya, yang banyak orang pakai bahasa Inggris di mana-mana. Nah, jadi pada saat itu bahasa Yunani. Dan si Alexander ini dia memandang dirinya sebagai seorang penyelamat dunia pada saat itu. Kayaknya juru selamatnya dunia, karena dia bisa mempersatukan dunia pada saat itu di dalam kebudayaan Yunani. Dan ini adalah merupakan masa kejayaannya, masa kejayaan dari kekaisaran Yunani. Tapi
hal itu tidak bertahan dengan lama, ya kan? Nggak bertahan lama. Karena di usia yang ke-33 tahun, si Alexander Agung ini meninggal dunia. Jadi bersamaan dengan meninggalnya dia, maka kekaisarannya juga runtuh. Jadi setelah dia meninggal, setelah dia mati, kekaisaran Yunani itu pecah menjadi dua. Jadi dari awalnya menguasai berbagai macam tempat, berbagai macam daerah, akhirnya cuma jadi kayak negara biasa aja seperti negara kita gitu kan, satu negara seperti itu. Nah, Yunani ini pecah menjadi dua, bagian utara dan juga bagian selatan. Bagian utara ini adalah daerah Makedonia namanya. Kemudian bagian selatan adalah daerah Akaya. Jadi kalau kita temukan dalam perjalanan misinya Rasul Paulus, dia pergi ke Makedonia, dia pergi ke Akaya. Jadi itu bagian dari Yunani yang terpecah menjadi dua. Nah, di Makedonia ini merupakan kampung halamannya si Alexander Agung. Karena itu di daerah Makedonia itu ada kota-kota yang dikasih nama seperti nama keluarganya si Alexander ini. Misalnya kita pernah sudah membahas surat Filipi kan, kota itu adalah kota Filipi. Nah, kota Filipi ini adalah diambil namanya itu dari nama bapaknya si Alexander Agung, namanya Philip, ya kan? Jadi namanya diambil di situ. Kemudian Tesalonika juga namanya diambil dari saudara perempuan, saudara tiri perempuannya si Alexander Agung. Jadi ngambil dari nama-nama keluarganya. Dan kota Tesalonika ini merupakan kota yang cukup besar pada saat itu ya. Dan bisa dikatakan menjadi ibu kotanya Makedonia. Dan berada pada jalur jalan utama kalau orang mau dari Roma menuju ke India. Jadi lewat kota namanya kota Tesalonika. Jadi ini merupakan satu kota yang penting. Kota yang penting pada saat itu. Istilahnya kalau kita mau usaha gitu kan, mau bikin bisnis, sama seperti kalau di Indonesia ada kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, mana lagi, Makassar gitu kan. Jadi ada kota-kota kunci di mana kita mau membuat base dari bisnis kita di sana dan dari situ bisa berkembang kemana-mana. Nah, yang menarik dari kota ini adalah kota yang dipimpin oleh Dewan Demokrasi. Jadi pada saat itu modelnya pemerintahannya model demokrasi di sana. Jadi bisa dikatakan ini kali pertama kekristenan berjumpa dengan demokrasi. Karena yang tempat-tempat lain modelnya kayak kerajaan begitu ya. Di sini demokrasi. Dan karena kota Tesalonika ini merupakan kota kunci dan berada di dalam jalur transportasi yang penting pada saat itu, maka pemberitaan Injil di kota ini sangat penting. Rasul Paulus memilih kota ini di mana dia memberitakan Injil di sana dan kemudian dia berhasil untuk menanamkan gereja di sana. Itu merupakan hal yang penting karena dari kota ini Injil bisa tersebar ke segala arah di daerah Makedonia, daerah Yunani dan sekitarnya. Itulah mengapa pada saat Rasul Paulus tiba di Makedonia, pertama kali waktu dia menyeberang dari Troas sampai kemudian sampai di daerah Makedonia itu, dia pergi pertama kali ke kota Filipi. Kota Filipi adalah kota yang penting juga, dan dari kota Filipi itu adalah pertama kali dia sampaikan Injil di daerah Eropa ya, daerah Eropa. Dari sana dia melanjutkan perjalanan ke kota namanya Amphipolis dan juga Apolonia. Tetapi seperti yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, Rasul Paulus cuma lewat saja gitu loh, nggak berhenti di dua kota ini untuk memberitakan Injil di sana. Cuman melewati kedua kota ini menuju ke kota Tesalonika. Teman-teman nanti bisa baca sendiri dalam Kisah 17. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Rasul Paulus tidak berhenti memberitakan Injil di kedua kota ini, yaitu Amphipolis dan Apolonia. Kenapa mereka nggak habiskan waktu di sana? Jawabannya sederhana, karena dua kota ini adalah kota kecil gitu loh, bukan kota kunci. Jadi kota sembarang asal lewat gitu aja. Dan Tesalonika yang menjadi kota kunci. Jadi dia sengaja pergi ke kota-kota kunci untuk menanam gereja, supaya gereja itu berkembang, bisa memberitakan Injil, banyak orang yang lewat ke sana bisa menerima Injil dan kemudian membuat seluruh Yunani ini berubah. Nah, ini berkebalikan dengan yang dilakukan oleh Alexander Agung.
Si Alexander Agung itu dari Yunani pergi ke seluruh dunia untuk menaklukkan seluruh dunia, tapi Rasul Paulus malah menuju ke Yunani untuk menaklukkan seluruh dunia. Dan yang dilakukan Rasul Paulus adalah dia menaklukkan seluruh dunia di dalam nama seorang pemuda yang juga meninggal pada usia 33 tahun. Tapi bedanya si pemuda ini bangkit pada hari yang ketiga. Namanya adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam pemerintahannya Alexander Agung itu selain dia mengembangkan atau menyebarkan kebudayaan Yunani, yang paling penting adalah karena dia menyebarkan bahasa Yunani. Jadi di mana-mana orang pada saat itu berbicara bahasa Yunani. Dan bahasa ini dipakai, misalnya ada orang dari tempat lain, misalnya orang Romawi gitu kan, mereka juga belajar bahasa Yunani. Jadi semua orang pada saat itu belajar bahasa Yunani, jadi bahasa yang kedua dari mereka. Seperti kita misalnya kalau di Indonesia, kita punya bahasa Indonesia, gitu kan, tapi itu menjadi bahasa yang pertama gitu ya. Tapi kita sendiri juga punya bahasa-bahasa daerah masing-masing. Jadi ada banyak orang yang bisa berbagai bahasa dan bahasa Yunani adalah salah satunya. Nah dari sini kan saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah itu bisa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam hal-hal yang terjadi dalam sejarah, hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, dari sana itu Allah seakan-akan sudah mengatur segala sesuatu sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan namanya. Jadi gara-gara Alexander Agung ini pergi dan dia menaklukkan banyak tempat, mengajarkan bahasa Yunani, semua orang belajar bahasa Yunani. Akhirnya bahasa Yunani ini juga yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Bahkan kalau kita lihat, kitab-kitab dalam perjanjian baru semuanya ada dituliskan di dalam bahasa Yunani. Artinya melalui bahasanya si Alexander Agung ini, maka banyak orang yang kemudian jadi orang percaya. Banyak orang yang bisa mendengar Injil. Dan ini peristiwa yang terjadi sekitar 300-an tahun sebelum Yesus gitu ya. Jadi melalui bahasa ini, Injil bisa menyebar sampai ke Romawi. Sampai kita ketemu dengan Injil, kita ketemu dengan kekristenan ya gara-gara ini juga gitu loh. Nah, jadi pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai dimanapun juga. Dan Paulus pakai ini untuk memberitakan Injil. Dengan kata lain kan, kita bisa mengatakan bahwa Allah itu mengambil segala sesuatu yang pernah dilakukan si Alexander Agung ini, kemudian dibalikkan untuk keuntungan, untuk kemuliaan Allah gitu. Dipergunakan untuk memberitakan Injil. Jadi Alexander Agung adalah seorang penakluk, tapi karya dia dengan bahasa yang dia sebarkan itu juga dipakai oleh seorang penakluk yang lain yang sama-sama mati di usia 33 tahun. Tapi dia bisa mengklaim dunia ini untuk dirinya sendiri, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus datang ke kota Tesalonika ini, dia datang ke sana itu enggak sendirian. Dia bukan seorang pejuang sendirian gitu kan, lone wolf, bukan seperti itu. Tetapi dia datang bersama dengan tim. Dia pergi ke sana bersama-sama dengan Silas dan juga bersama dengan Timotius. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk sendirian gitu loh, bukan one man show, bukan satu orang saja yang harus berdiri paling hebat. Tapi ini merupakan kerjasama. Memang di dalam tim ada pemimpinnya, ya kan? Ada pemimpinnya. Tetapi kita saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya juga mengutus dua orang dengan dua orang ya, berdua-dua. Mereka pergi memberitakan Injil, mereka mengusir setan, perginya berdua-dua. Nah, Paulus dan Silas awalnya sampai duluan di Filipi. Yang mereka lakukan adalah memberitakan Injil di sana. Gara-gara pemberitaan Injil akhirnya mereka ditangkap, dipukuli, setelah itu dimasukkan penjara. Mungkin teman-teman tahu ceritanya di mana mereka di dalam penjara, kemudian mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar, belenggu di tangan mereka terbuka, pintu-pintu penjara terbuka kan. Nah, dan kemudian setelah itu, nanti baca sendiri ya ceritanya di dalam Kisah Rasul. Dari sana, Rasul Paulus yang awalnya ditangkap, ya kan, dan kemudian dipukuli, kemudian dia menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi.
Dia mengatakan, aku warga negara Romawi, kamu memukuli aku, kamu memenjarakan aku tanpa melakukan pengadilan. Jadi hal yang salah. Akhirnya mereka diantarkan keluar dari Filipi dengan baik-baik gitu ya, diantarkan keluar dari sana. Nah, dari sana si Rasul Paulus dan Silas pergi menuju ke Tesalonika. Sampai di Tesalonika, khotbah juga. Kalau nggak salah dituliskan itu 3 hari Sabat di sana, jadi 3 minggu dia khotbah. Ternyata terjadi kerusuhan juga. Orang-orang nggak suka, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka nggak suka dengan Rasul Paulus, sehingga akhirnya Rasul Paulus harus pergi dari Tesalonika menuju ke Berea sampai ke Athena hingga akhirnya sampai ke Korintus. Tetapi kan yang mau saya soroti di sini adalah dalam waktu yang cukup singkat, kita nggak tahu apakah beneran cuma 3 minggu atau mungkin 1 bulan, yang jelas waktunya singkat, tapi mereka mampu untuk mensukseskan misi di sana, di kota Tesalonika, di mana di sana muncul ada sebuah gereja yang luar biasa, gereja yang sukses. Dan dia katakan di dalam suratnya, dia sangat bersuka cita, dia sangat bersyukur karena itu. Kalau teman-teman melihat di ayat yang kedua kan, di sana Rasul Paulus mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi, ada kesuksesan yang terjadi di sana. Pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Kemungkinan 3 minggu, 1 bulan, atau terserah lah kapan itu. Tapi waktunya sangat singkat gitu ya. Tapi itu sukses. Nah, seperti apa kesuksesan ini? Kadang-kadang saudara, definisi kita akan sukses dan definisi Allah tentang kesuksesan itu merupakan hal yang berbeda. Kadang-kadang yang kita anggap sukses, malah dianggap Allah sebagai suatu hal yang tidak sukses. Pernah kan saudara mendengar bahwa ada orang yang sudah berencana dia akan mengisi lumbungnya dengan segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya, bisnisnya bagus, penghasilannya bagus, setelah itu sekarang jiwaku bisa tenang, aku bisa tidur gitu kan. Tapi dikatakan orang yang semacam ini adalah orang yang bodoh. Karena sewaktu-waktu semua itu bisa dia tinggalkan. Harusnya kita mencari sesuatu hal yang untuk kekekalan, bukan hanya yang seperti itu. Jadi kesuksesan menurut mata manusia dan kesuksesan menurut Tuhan itu adalah bisa jadi berbeda. Gitu. Definisinya berbeda. Dan kita akan mau melihat di sini seperti apa sih kesuksesan di dalam menurut Allah yang dikatakan oleh Allah. Dan ini berkaitan juga dengan gereja. Kadang-kadang waktu kita melihat gereja itu seperti apa sih yang kita katakan gereja itu sebagai gereja yang sukses? Apakah kalau gedungnya besar, gedungnya mewah, jemaatnya banyak, persembahannya apalagi banyak, perpuluhannya luar biasa, kegiatannya ada macam-macam, ada ibadah minggu bisa beberapa kali dalam 1 hari, kemudian ada ibadah anak-anak, ada ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi remaja, macam-macam lah, kegiatannya ada banyak. Apakah yang semacam itu yang disebut sebagai gereja yang sukses gitu kan? Nah, saat kita melihat dari surat 1 Tesalonika ini, kita bisa melihat seperti apa sih sebenarnya gambaran gereja yang sukses. Kita akan melihat tentang hal ini dan saya berharap supaya teman-teman semua bisa memahami, bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan mengenai hal ini, supaya kita sama-sama berada di dalam kesuksesan tersebut. Nah, di ayat yang pertama di sana, yang menarik bagi saya adalah gini loh. Rasul Paulus mengatakan hal yang cukup menarik di sini, dikatakan gini, dari Paulus, Silwanus atau Silas, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, bagi saya yang menarik di sini adalah saat Rasul Paulus menuliskan dan mengatakan bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat orang Tesalonika di dalam Allah. Jemaat orang Tesalonika di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alamat yang disampaikan di sini adalah alamat yang menarik gitu loh. Kadang-kadang kalau kita mengatakan alamat, kita menyatakan satu tempat, misalnya satu kota, misalnya jemaat di Medan, jemaat di Surabaya, jemaat di Kupang gitu kan.
jemaat di Papua misalnya seperti itu. Tetapi di sini Paulus mengatakan suatu hal yang berbeda seperti kita. Kita seringkali mengatakan misalnya gini, jemaat Allah yang ada di Medan, gitu ya. Jemaat Allah yang ada di misalnya di Singapura, gitu kan. Tapi di sini Paulus mengatakan jemaat Tesalonika yang ada di dalam Allah dan di dalam Kristus Yesus. Wah, ini hal yang menarik. Inilah alamat kita sebenarnya, saudara. Alamat kita sebenarnya sebagai jemaat itu, memang kita mungkin tinggal di kota tertentu gitu kan, kotanya berbeda-beda. Kita jemaat dari nama gereja yang beda-beda gitu kan. Mungkin ada yang dari Gemit, mungkin ada yang dari GKI, mungkin ada dari apalagi GBI, GSJA, macam-macam gitu kan, macam-macam. Tetapi semua itu ada di dalam Allah dan di dalam Kristus Yesus. Itu alamat kita yang sejati. Itu alamat kita yang penting, yang harus kita pahami. Sehingga sekalipun kita berbeda-beda, mungkin cara ibadahnya berbeda, cara menyanyinya berbeda, ya kan? Tetapi kita semuanya ada di dalam Allah. Dan karena kita ada di dalam Allah, ada di dalam Kristus Yesus, ada kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita semuanya. Nah, ayat yang kedua mengatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini menunjukkan tentang satu kesuksesan, gitu ya. Mengucap syukur karena kalian semua. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat sebuah gereja itu jadi sukses? Atau seperti apa sih gereja itu sukses? Jemaat itu sukses seperti apa? Gitu. Dari sini kita bisa melihat bahwa gereja yang sukses itu bukan gereja yang punya jemaat banyak. Bukan gereja yang anggota jemaatnya puluhan bahkan ribuan, jutaan orang. Bukan itu. Bukan juga gereja yang punya uangnya banyak sekali. Ya. Bukan juga gereja yang punya berbagai macam kegiatan. Tetapi gereja yang sukses adalah gereja yang memiliki banyak iman, memiliki banyak kasih, dan pengharapan. Itu adalah gereja yang sukses. Jadi bisa besar gerejanya, ukurannya, bisa juga kecil. Tetapi di sana ada iman, ada kasih, ada pengharapan yang besar. Maka gereja itu menjadi satu gereja yang sukses. Apakah gedungnya besar, gedungnya kecil, enggak jadi masalah. Mau ibadah di gedung yang luar biasa, yang mewah, atau bahkan ibadah di pinggir jalan, enggak jadi masalah. Tapi kalau gereja itu memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih, maka itu adalah gereja yang sukses. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Dan saat aku menyebut kalian dalam doa kami, aku mengucap syukur. Kenapa? Kenapa dia bisa mengucap syukur? Karena imanmu, karena kasihmu, dan karena pengharapanmu. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara perhatikan urutannya di sini ya. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi urutan yang pertama ada iman. Kemudian urutan berikutnya adalah kasih. Ini yang terjadi di Tesalonika. Kemudian ada pengharapan. Ya kan? Ada iman, kasih, dan pengharapan. Iman itu berhubungan dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kita mempercayainya. Itu bicara tentang iman. Saat bicara tentang kasih, itu bicara tentang hubungannya dengan masa kini. Apa yang dikerjakan Allah melalui kita, di dalam kita pada saat ini. Dan saat bicara tentang pengharapan, itu bicara tentang masa yang akan datang. Masa depan. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besar iman kita, seberapa besar kasih, dan seberapa besar pengharapan itu. Tidak sekedar iman, saudara. Yang dikatakan Rasul Paulus ini iman bukan sekedar iman, yang penting aku punya iman, bukan itu. Yang penting aku punya kasih, aku punya pengharapan, bukan demikian. Tapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah iman, kasih, dan pengharapan itu aktif.
Bukan pokoknya aku percaya gitu kan. Tapi aktif, ada tindakannya. Dikatakan di sana ada yang disebut sebagai pekerjaan iman, ya kan? Ada pekerjaan iman. Artinya iman itu bekerja. Kalau iman itu tidak bekerja, iman itu tidak bertindak, maka itu bukan iman. Jadi iman itu bukan sekedar sesuatu hal yang kita ucapkan, aku percaya gitu kan. Atau sesuatu hal yang kita nyanyikan. Tetapi iman merupakan sesuatu yang kita pegang, yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Dan Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Allah sebab kamu memiliki iman yang bekerja. Punya iman yang bertindak. Jadi bisa dikatakan bahwa gini loh. Gereja yang punya iman yang bekerja, iman yang bertindak, adalah gereja yang selalu mengalami peregangan. Tidak berada di dalam zona nyaman, diam saja nggak ngapa-ngapain. Tapi ada hal-hal besar yang di luar kemampuannya, tapi mereka mau untuk melakukannya. Gitu. Jadi ini adalah iman yang bertindak, mau mempercayai sesuatu, mempercayai Tuhan untuk proyek-proyeknya Tuhan yang besar. Itu bicara tentang iman yang bertindak. Bukan hanya sekedar pokoknya aku percaya, gitu kan? Yang penting aku percaya. Bukan seperti itu, tapi melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Dan kemudian berikutnya adalah dikatakan di sini adalah gereja yang memiliki usaha kasih di ayat yang ketiga ya. Jadi kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Jadi kasih ini mengusahakan sesuatu, labor. Nah, dalam bahasa Indonesia hampir mirip, mengerjakan juga. Kasih itu membuat kita bertindak. Kasih itu membuat kita melakukan sesuatu. Kasih itu bukan sekedar apa yang kita rasakan. Oh ya, aku merasa kasihan, aku merasa aku mencintai dia, mengasihi dia, sayang sama dia. Tapi kasih itu dibuktikan dengan melakukan sesuatu. Dan Allah menunjukkan tentang hal ini, tentang bagaimana dia sangat mengasihi kita. Maka setiap kali dikatakan karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan. Allah memberikan putranya yang tunggal. Maka Yesus turun, dia mati bagi kita. Itu karena kasih. Jadi kasih itu melakukan sesuatu, ada usaha, ada kerja, ada labor di dalamnya. Di mana mengerjakan sesuatu. Dan memang benar, Tuhan yang memberikan perasaan itu kepada kita. Tuhan memberikan kasih itu kepada kita. Ada perasaan sayang, kasih sayang gitu kan, kasihan. Dan kemudian waktu kita melakukan sesuatu karena perasaan itu, itulah yang membuatnya bermakna gitu loh. Jadi contohnya misalnya gini kan, kita ketemu sama orang, dan orang itu bilang, wah Pak, tolong Pak, aku sudah seminggu nggak makan, lapar sekali gitu. Lapar sekali Pak, tolong Pak gitu kan. Jadi kalau kita punya kasih, kita nggak ada, oke lah, yuk kita berdoa. Aku berdoa dalam nama Yesus, saat ini kamu kenyang gitu kan. Ya nggak begitu gitu loh. Kita kasih makanan gitu loh. Itu melakukan sesuatu, ada labor, ada usaha yang kita lakukan. Kasih melakukan sesuatu, bahkan berusaha keras, sampai capek gitu. Bayangkan, karena begitu besar mengasihi kita, manusia, Allah berusaha sampai capek loh. Tuhan Yesus sampai ketiduran di dalam perahu, sampai ada angin badai pun dia tetap ketiduran, saking capeknya. Gitu. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Apa nggak capek? Coba saudara lakukanlah kayak gitu, mengasihi sampai mati di atas kayu salib, capek saudara. Capek luar biasa. Nah, tapi itulah kasih itu melakukan sesuatu, ada labor, usaha kasihmu. Kemudian saat bicara tentang pengharapan, dikatakan bahwa ada apa? Ketekunan. Ketekunan pengharapanmu. Rasul Paulus bersyukur bahwa jemaat Tesalonika ini punya ketekunan dalam pengharapan. Perlu untuk tekun di dalam berharap. Jadi semuanya itu kan baik iman, kasih, pengharapan tidak akan ada artinya kalau berdiri sendiri. Iman, kasih, pengharapan akan berarti kalau semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di luar Yesus, saudara mungkin bisa beriman, bisa percaya dan sebagainya, tapi nggak akan mungkin bisa menghasilkan. Banyak iman, pengharapan, kasih di dunia ini. Tapi semuanya nggak akan bisa menghasilkan kesuksesan seperti yang kita temukan di sini.
hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan gereja yang sukses seperti itu, jemaat kita menjadi jemaat yang sukses? Ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dan sepertinya kalau saudara mendengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini dan kemudian menggunakan istilah yang akan saya gunakan ini agak sedikit kaget gitu ya. Kalau saudara perhatikan, kalau nggak perhatikan ya nggak apa-apa lah, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan gereja yang sukses? Ada 3 hal. Hal yang pertama adalah predestinasi. Ditentukan oleh Allah. Pilihan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, melalui khotbah, melalui pemberitaan. Yang ketiga, melalui praktek. Jadi yang pertama kita bisa lihat di ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini bicara tentang predestinasi. Predestinasi pilihan Allah ini adalah satu hal yang sangat berharga bagi orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Bahwa kita adalah orang pilihan Allah, itu hal yang penting. Tetapi sayangnya banyak orang yang kemudian memelintir kata predestinasi ini, pemilihan dari Allah. Kemudian mulai ngomong bahwa berarti Allah itu Allah yang jahat dong Pak. Karena dia memilih ada orang-orang tertentu yang dia selamatkan, ada orang-orang yang tidak dia selamatkan. Kan gitu kan? Dan kemudian mengatakan bahwa aku nggak yakin bahwa aku benar-benar sudah dipilih. Apakah aku benar-benar sudah dipilih gitu? Nah, saat bicara tentang predestinasi ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita orang yang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita termasuk orang yang dipilih. Jadi predestinasi pilihan ini bicara tentang orang yang sudah ada di dalam. Nggak ngomong tentang orang yang ada di luar. Kalau kita sudah ada di dalam, kita tahu kita sudah dipilih. Gitu. Dan itu nyata, itu bisa kelihatan. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya ini kan, kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Artinya, kelihatan gitu loh. Yang sudah dipilih oleh Allah ini kelihatan. Paulus dengan jelas mengatakan, aku tahu kalian ini telah dipilih. Artinya bahwa Allah tidak akan melakukan segala sesuatu pun kalau Dia tidak memutuskan untuk mau melakukannya gitu loh. Jadi gereja yang sukses, jemaat yang sukses itu bukan diawali oleh karena keputusan manusia. Yuk kita sama-sama bergandeng tangan, kita mau menjadi gereja yang sukses, jemaat yang sukses. Enggak, itu semuanya adalah karena keputusan dari Allah. Dan Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan itu semuanya bisa terjadi gitu loh. Saat ada gereja yang sukses, mungkin kita mengatakan, oh iya itu gara-gara pendetaannya sogeh gitu kan. Pendetanya kaya misalnya, banyak pengusaha di tempat itu maka gereja itu jadinya sukses. Enggak saudara. Tapi itu semuanya karena ada pilihan dari Allah. Allah yang memutuskan untuk bekerja, mengambil inisiatif dan melakukan semua itu karena Dia mengasihi, karena kasih. Kenapa Paulus bisa datang ke Tesalonika? Karena Allah. Ada panggilan dari Allah. Allah telah memilih. Makanya saat Paulus kan mulai dari Galatia, dia mau pergi ke Bitinia, sampai Bitinia di stop, gak boleh ke sana, ya kan? Terus pergi terus, jalan terus, dihentikan semuanya sama Roh Kudus sampai akhirnya dia mendapatkan mimpi bahwa penglihatan bahwa orang dari Makedonia mengatakan datanglah kemari, selamatkanlah kami. Dia datang ke sana. Ini pilihan dari Allah. Ini yang dikerjakan oleh Allah. Dan karena Allah memilih, pada saat Paulus tiba di sana, tiba di kota Tesalonika, Paulus tahu mereka ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Jadi dia sudah bisa melihat bahwa pasti akan terjadi sesuatu pada saat aku menyampaikan Injil di sana. Saat dia berkhotbah kan. Gini loh, sama seperti ini, hari Minggu kita ke gereja, ya kan? Mungkin teman-teman ada yang nggak sempat ke gereja, mungkin ikut ibadah online sekarang. Nggak masalah lah, gimana caranya gitu ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan dibagikan gitu kan. Misalnya yang pengkhotbahnya itu membagikan berapi-api dari dalam hatinya disampaikan. Memang Tuhan memberikan pewahyuan, menyampaikan khotbahnya dengan luar biasa. Tapi akan ada orang-orang yang keluar, yang pulang sama aja gitu. Nggak ada perubahan, biasa aja. Tapi ada orang-orang yang kemudian mereka sangat diberkati, mereka terjadi perubahan dalam kehidupannya dan kehidupannya menjadi dampak bagi orang lain.
Ada yang seperti itu. Jadi inisiatifnya itu berasal dari Allah. Oleh karena itu saat terjadi hal-hal yang baik, terjadi sesuatu hal pertobatan, terjadi iman yang muncul besar, ada kasih, ada pengharapan, segala kemuliaan itu hanya bagi Allah. Karena dia inisiatifnya, yang menginisiasi segala sesuatunya. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi saya percaya saudara bahwa saat ini kan Allah itu masih memakai pemberitaan Injil, masih memakai preaching atau khotbah gitu kan. Memakai pemberitaan Injil untuk menyampaikan firman-Nya, untuk membuat satu gereja yang sukses melalui sana gitu kan. Mungkin memang kita bisa zaman sekarang bisa memakai banyak hal gitu ya. Pakai musik, pakai tari-tarian, pakai film gitu kan. Pakai teater untuk menyampaikan firman bisa gitu loh. Tetapi tetap ada pemberitaan Injil yang dibutuhkan di sana. Perlu Injil yang dikhotbahkan. Permasalahannya adalah ada banyak sekali khotbah, ada ribuan bahkan jutaan khotbah yang disampaikan. Apalagi zaman sekarang bisa lewat berbagai macam cara gitu ya. Tapi masalahnya adalah nggak semua khotbah itu bisa membangun jemaat. Ada syaratnya gitu. Khotbah yang bisa membangun jemaat, yang bisa membawa jemaat, membawa gereja menjadi gereja atau jemaat yang sukses, itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah khotbahnya itu Injil. Pemberitaan Injil. Injil yang kami beritakan. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Injil. Jadi bukan khotbah, bukan ngomong tentang pendapat manusia, bukan tentang pemikiran manusia, hasil perenungan gitu kan. Hasil meditasi kemudian dia sampaikan. Bukan itu, tetapi firman Allah. Firman Tuhan sendiri bicara tentang Injil yang disampaikan. Kalau bukan Injil yang disampaikan, gereja tidak bisa terbangun. Nggak bisa terbangun, nggak bisa sukses. Hal yang kedua adalah selain yang diberitakan Injil, ada kekuatan dari Roh Kudus, ada kuasa dari Roh Kudus yang bekerja. Jadi Allah sendiri meneguhkan pemberitaan Injil tersebut. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada kuasa dari Allah di sana untuk mengubahkan kehidupan. Jadi saat orang mendengarkan Injil, Allah bekerja di sana, Roh Kudus bekerja di sana, sehingga membereskan permasalahan-permasalahan. Masalah dosa diselesaikan, rasa bersalah diselesaikan, rasa takut dari orang-orang itu akan penghakiman diselesaikan. Dan khotbah yang semacam inilah yang akan membangun gereja, yang akan menumbuhkan gereja. Karena ada kuasa dari Roh Kudus. Hal yang ketiga yang sama pentingnya adalah kehidupan dari si pengkhotbahnya. Ini penting dan seringkali diabaikan gitu. Kehidupan dari pengkhotbahnya. Di dalam ayat yang kelima ini kan dituliskan, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi kehidupan si pengkhotbah ini penting juga diperhatikan gitu. Seberapa dia berdedikasi kepada Injil yang dia beritakan gitu. Apakah dia mau bekerja keras untuk melakukan hal itu? Apakah dia mau menderita karena hal itu? Apakah Injil itu merupakan segala-galanya bagi dia? Ataukah dia memberitakan itu, dia khotbah itu hanya karena tuntutan pekerjaan? Karena aku sudah dijadwal gitu. Karena aku kerja. Kalau aku nggak berkhotbah, aku nggak dapat PK gitu. Apakah seperti itu? Dan Paulus mengatakan, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Kamu tahu seperti apa pelayanan kami. Bahkan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dibayar dengan cara dia dipukuli, dia dilempari batu, dia sampai karam kapal, dia masuk penjara dan sebagainya. Itu loh, seserius itu gitu. Nah, itu yang kedua, ya kan, bicara tentang pemberitaan Injil. Dan langkah ketiga, bagaimana supaya jemaat atau gereja ini menjadi gereja yang sukses adalah dengan praktek. Dengan praktek.
Kita bisa punya khotbah yang bagus, saudara bisa belajar kan, ada banyak cara untuk kita belajar menyampaikan khotbah yang bagus. Di mimbar sampaikan, wah luar biasa, khotbahnya luar biasa bagus. Tetapi kalau yang dikhotbahkan itu nggak dipraktekkan, nggak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh mereka yang mendengarnya, ya nggak akan ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Hanya sekedar, wah bagus ya, luar biasa ya, tapi nggak dilakukan, percuma gitu. Ayat yang ke-6 mengatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan di sini Paulus menggunakan kata penurut. Katanya penurut. Apa penurut ini? Penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, apakah nurut aja? Apa yang dikatakan Tuhan kita nurut, ngikut aja gitu kan? Apakah seperti itu? Kata penurut ini dalam bahasa aslinya ya kan, artinya bicara tentang mengikuti, meniru gitu kan. Meniru. Jadi kita mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Mengimitasi, meniru. Sebenarnya tindakan meniru ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita kan. Semua hampir bisa dikatakan banyak aspek dalam kehidupan kita itu kita lakukan gara-gara kita niru. Kita mengimitasi. Paulus mengatakan, kamu telah menjadi imitasi kami dan imitasi Tuhan. Kamu telah menjadi peniru kami dan peniru Tuhan. Awalnya gini loh, misalnya gini. Ada seorang anak gitu kan, seorang anak laki-laki ya kan, dia main mobil-mobilan ya kan, pakai mobil yang dikayuh gitu kan. Wah, kayak dia melakukannya itu bagaimana? Dia niru gitu. Niru siapa? Mungkin niru bapaknya waktu mengemudikan mobil gitu kan. Wah, gimana dia tiru, gimana caranya? Misalnya kalau anak perempuan mainan boneka, bagaimana dia harus nyisiri rambutnya boneka dan sebagainya. Niru siapa? Niru mamanya gitu. Ngurusi dia gitu. Ditiru, semuanya ditiru. Kita bisa meniru gitu. Dan Paulus mengatakan seperti ini kan adalah bagaimana cara untuk mempraktekkan apa yang sudah dikhotbahkan, yang kita dengar, firman kebenaran itu, Injil itu yang kita dengar, adalah dengan cara tirulah orang-orang yang juga melakukannya. Gitu. Meniru itu nggak salah loh, selama yang kita tiru adalah hal yang benar. Gitu. Nggak salah kita meniru. Jangan gini loh. Yang kita tiru itu bukan bagian luarnya. Misalnya kita meniru orang Kristen. Wah, kalau orang Kristen itu misalnya dia harus pakai bajunya yang bagus misalnya. Kalau pergi ke gereja harus pakai Alkitab ditaruh di sini kan, gitu kan. Kalau ketemu sama orang, shalom, haleluya gitu kan, harus senyum gitu kan. Selamat pagi, shalom, haleluya gitu. Bukan meniru yang seperti itu gitu. Bukan meniru, kalau menyanyi itu harus angkat tangan, harus tutup mata, misalnya gitu. Bukan yang seperti itu yang kita tiru. Tetapi yang kita tiru adalah seperti apa sih imannya orang itu. Seperti apa sih kasihnya orang itu. Seperti apa sih dia punya pengharapan, itu yang kita tiru. Bagaimana dia percaya, bagaimana dia bisa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupannya. Itu yang kita tiru. Bagaimana cara dia menyerahkan segala sesuatu kekhawatirannya itu kepada Tuhan. Bagaimana dia tetap bisa bertahan di dalam segala permasalahan yang dalam kehidupan dia. Itu yang kita tiru. Menjadi peniru Allah seperti itu. Kita meniru iman mereka. Kita meniru bagaimana kasih mereka. Meniru bagaimana pengharapan mereka. Kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Paulus berkata, kalian sudah meniru kami, dan karena kalian sudah meniru kami, mengikuti seperti apa cara kami hidup, bagaimana kami percaya, bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami berpengharapan, maka kalian juga menjadi teladan bagi orang lain. Wah, ini menarik saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Gara-gara apa? Niru. Jadi peniru kami. Meniru Tuhan. Seperti apa sih sikap Tuhan yang mau untuk merendahkan diri di dalam segala sesuatunya. Dan kamu menjadi teladan juga. Menjadi teladan. Dan secara otomatis orang menjadi
mengenal, orang menjadi tahu, orang menjadi gini loh, kita nggak usah terlalu banyak publikasi kan, orang tahu sendiri dari sikap kehidupan kita. Nggak perlu kita berusaha untuk memviralkan, sudah viral sendirian gitu. Bayangkan orang-orang yang ada di Tesalonika zaman itu belum ada Twitter, belum ada TikTok, belum ada apa lagi, Instagram dan lain sebagainya. Sudah viral, semua orang mengenal mereka, mengetahui mereka secara otomatis. Bahkan Paulus pun nggak perlu untuk berkuar-kuar, ada jemaat di Tesalonika loh begini, nggak perlu. Dengan sendirinya mereka menjadi terkenal. Gitu. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Oh, kalian viral-viral sendiri loh. Organik viralnya. Nggak perlu pakai bayar iklan sudah bisa viral. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Saudara, seorang pengkhotbah mungkin bisa mengumpulkan massa. Kalau dia adalah pengkhotbah yang terkenal, orang banyak bisa datang. Tetapi gereja atau jemaat yang sukses adalah pada saat kan yang dijadikan pembicaraan oleh orang-orang di luar sana adalah bagaimana jemaat ini bisa mempraktekkan apa yang dikhotbahkan, apa yang mereka dengar. Firman itu mereka bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Itu yang dibicarakan orang, gereja ini sukses. Jadi tidak hanya kita bicara tentang Tuhan, tetapi orang lain juga membicarakan tentang bagaimana kita memiliki iman, memiliki kasih, memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang akan membuat orang tertarik. Orang-orang yang ada di luar sana akan melihat kita, wah, gereja ini luar biasa ya. Imannya luar biasa, kasih mereka luar biasa, pengharapan mereka luar biasa. Ada apa dengan mereka? Aku mau lihat sih. Aku mau ikut ya. Aku mau coba lihat seperti apa sih mereka. Aku harus datang ke sana. Jadi dengan sendirinya akan menarik banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk praktek gitu loh. Bagaimana caranya untuk praktek? Kan ada banyak hal ini Pak. Praktekannya caranya gimana? Gitu. Nah, Rasul Paulus memberikan 3 hal di mana kita bisa mempraktekkan hal itu. Sebagai orang yang percaya, kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah berbalik. Yang kedua adalah melayani. Yang ketiga adalah menunggu. Sekali lagi ya, berbalik, melayani, menunggu. Ayat yang ke-9 mengatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi, kalau teman-teman sudah menjadi orang-orang yang sudah berbalik, ya, menjadi orang-orang yang melayani, menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus, maka yang pasti teman-teman punya iman, punya kasih, punya pengharapan. Karena teman-teman sudah berbalik, sudah melayani, dan juga sudah menantikan kedatangan Kristus. Ada iman, ada kasih, ada pengharapan. Paulus mengatakan saat aku datang ke Tesalonika, kamu itu berbalik dari berhala-berhala. Kamu berbalik, bukan sekedar berbalik, tapi kamu berbalik kepada Allah. Dan kamu melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan setelah itu kamu juga menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Begitu seseorang itu berbalik kepada Allah, dia sudah memulai iman itu. Perjalanan imannya dimulai. Berbalik arah. Jadi bukan begini, bukan aku tetap berjalan ke arah yang sama, gitu kan? Berjalan ke arah yang sama, tapi bedanya sekarang aku ngajak Yesus berjalan bersama-sama dengan aku. Aku gandeng tangannya, tapi arahku tetap sama. Bukan itu, tapi berbalik. Kita butuh untuk berbalik arah, sebab sebelumnya kita ke arah yang salah gitu loh. Mungkin teman-teman pernah zaman sekarang kan kita nggak perlu tanya-tanya sama orang, kita pakai misalnya pakai Maps dalam HP kita mau pergi ke suatu tempat.
Kadang-kadang kita lewat sudah salah nih. Terus sama HP itu kan dari Google misalnya kan disuruh untuk putar balik. Karena arah kita salah. Jadi pokoknya nanti akan nembus juga sih. Nggak apa-apa lah, ini terus saja. Nanti pasti akan sampai juga. Tapi ya jadi jauh gitu. Atau mungkin memang jalannya jadi buntu. Kita nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau kita harus berbalik. Gitu. Dan berbalik dari apa? Berbalik dari berhala. Berhala-berhala. Berhala ini bicara tentang apa gitu loh. Karena kita ngomong kan, oh Pak, tapi aku kan nggak pernah nyembah patung. Aku nggak taruh batu, nggak taruh kayu, nggak taruh sesuatu untuk aku sembah di sana gitu. Aku nggak melakukan hal itu. Nah, berhala adalah berbicara tentang segala sesuatu yang menempati tempat pertama di dalam hidup kita. Itu adalah berhala. Macam-macam bentuknya jadinya. Ada orang yang berhalanya adalah pekerjaannya. Ada orang yang berhalanya itu mungkin anaknya. Mungkin mobilnya. Ya. Mau digosok terus gitu misalnya kan. Atau yang paling parah adalah berhalanya adalah diri sendiri. Wah, itu yang paling repot. Ya. Dan satu-satunya cara untuk menjadi orang Kristen yang sejati adalah berbalik dari berhala menuju kepada Allah. Jadi mungkin malam hari ini kan saya mau teman-teman memikirkan dalam kehidupannya masing-masing kan. Apakah aku ini sudah berbalik? Apakah aku sudah berbalik arah, berbalik dari berhala itu? Kalau misalnya jawaban yang muncul, kayaknya aku nggak pernah berbalik dari apa-apa. Nah, jangan-jangan saudara belum jadi orang Kristen gitu lah. Belum jadi orang percaya. Jadi berbalik dari sesuatu. Jadi berbalik itu bukan sekedar aku menjauhi hal itu, enggak. Tapi kita menuju kepada Allah. Meletakkan iman percaya kita kepada Allah, bukan pada hal yang lain. Allah yang menjadi nomor satu dalam segala sesuatunya. Nah, berhala pada zaman itu bisa model kayak patung, dari batu, dari kayu, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membantu untuk melakukan penyembahan kepada ilah-ilah mereka, ya kan? Dewa-dewa mereka. Tapi mungkin kehidupan pada saat ini kan, di dalam kehidupan kita bisa jadi berhala itu adalah alat-alat, hal-hal sesuatu yang bisa membantu kita dalam melakukan penyembahan. Kalau aku Pak, mau menyembah, kalau nggak ada musiknya, nggak enak Pak. Nggak bisa aku menyembah Tuhan. Kalau musiknya nggak teduh gitu kan, nggak syahdu, nggak ada suara string gitu kan, ada pianonya sedikit gitu. Wah, kalau nggak kayak gitu aku nggak bisa menyembah Pak. Apalagi kalau misalnya sudah mulai ribut-ribut, musiknya ramai sekali, aku nggak bisa menyembah dengan cara yang seperti itu. Aku bisa menyembah kalau misalnya aku menyanyi lagu tertentu. Wah, kalau pakai lagu ini kayaknya aku bisa masuk lebih dalam, ke dalam ruang Maha Kudus misalnya. Itu bisa jadi berhala loh saudara. Banyak hal bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Nunggu harus suasana tertentu, ya kan? Kalau sudah tenang semuanya, ini aku bisa menyembah Tuhan. Harus kalau yang khotbah itu harus pendeta yang itu. Nah, kalau pastor yang itu yang khotbah, nah baru aku bisa, wah enak. Kalau yang ini, males aku. Itu sudah jadi berhala loh saya. Bahkan bisa jadi Alkitab jadi berhalamu gitu. Bisa gitu. Dan kita berbalik dari semuanya itu kepada Allah. Allah yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Itu bicara tentang berbalik. Ya, berbalik. Nah, berikutnya adalah kita melayani. Setelah kita berbalik kepada Allah, maka kita melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saat kita melakukan itu, artinya kita mulai mengasihi. Kita mulai mempraktekkan kasih itu, mengerjakan kasih itu, berkorban demi kasih itu. Saudara, kita diselamatkan itu untuk melayani, bukan untuk menikmati diri kita sendiri. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita melalui kita. Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Dia menanggalkan segala sesuatu dengan kealahan dia turun ke dunia menjadi manusia, menjadi hamba, melayani. Matinya pun mati di atas kayu salib. Melayani, dia memberikan teladan bagi kita. Jadi kita yang sudah berbalik dari berhala-berhala itu kepada Allah, maka kita melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dengan sepenuh hati kita, seluruh hidup kita melayani dia.
Dan kita menantikan, kita menunggu Yesus datang kembali. Kita menantikan dia datang kembali. Saat kita menantikan dia datang kembali, kita mulai berharap. Kita ada di dalam pengharapan dan kita bertekun. Orang Kristen adalah orang yang nunggu. Jadi kalau saudara adalah orang Kristen, ya biasakan untuk menunggu. Karena kita menunggu. Yesus mengatakan aku akan datang kembali segera. Tapi sudah hampir 2000-an tahun belum datang, tapi dia pasti akan datang. Kita menunggu kedatangannya. Kita merindukan. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya merindukan kedatangan Kristus. Kalau bisa malam ini aja. Tapi kayaknya malam ini memang belum datang juga. Tapi kita tunggu. Kita menunggu dia. Datanglah Tuhan Yesus. Wah, keren loh. Kalau Tuhan Yesus datang, kita bersama-sama dengan dia. Wes pokoknya enak sudah. Kita nggak usah mikirkan hal yang lain. Bersama dengan dia. Wah, keren. Ya kan? Di dalam gereja yang memikirkan tentang kedatangan Kristus, gereja yang seperti itulah yang akan punya pengharapan yang kuat. Yang tetap akan bertahan, yang tetap teguh. Kita merindukan kedatangan Kristus. Kita bertekun di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Jadi pertanyaan saya buat teman-teman malam hari ini adalah, apakah saudara sudah berbalik? Apakah saudara melayani? Apakah saudara sekarang sedang menunggu? 3 hal ini. Kalau jawabannya iya, maka saudara adalah bagian dari jemaat, dari gereja yang sukses itu. Karena ada iman, ada kasih, ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Kasih yang mempedulikan, iman yang bekerja, pengharapan yang teguh di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang, kita menjadi jemaat yang benar-benar sukses. Sebab ada iman, ada kasih, ada pengharapan.